kami tidak menguasainya, dan sesungguhnya hanya kepada Tuhan kamilah kami akan dikembalikan, akan kembali. Nah, ini ayat yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan sudah kita bahas faidah-faidah yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Nah, sekarang kita masuk ayat yang ke-15. Allah berfirman, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurum mubin. Mereka menjadikan hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sesungguhnya innal insana lakafurum mubin. Sesungguhnya manusia benar-benar kafir, ingkar, pengingkar yang nyata. Amit takhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Apakah dia mengambil anak perempuan dari apa yang dia ciptakan dan memberikan untuk kalian anak laki-laki? Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Jika salah seorang dari mereka diberi kabar gembira dengan sesuatu yang dijadikan perumpamaan bagi Tuhan yang Maha Pengasih, maka wajahnya menjadi muram dalam keadaan menahan sedih, menahan marah atau sedih. Awama yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah orang yang tumbuh di dalam perhiasan sedangkan dia tidak sanggup mengemukakan hujah dalam perdebatan, pantas menjadi anak Allah? Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan para malaikat yang mana mereka adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih sebagai anak perempuan. Menjadikan para malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih sebagai anak perempuan. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan para malaikat tersebut? Satu tabu syahadatuhum mayus'alun. Kelak akan dicatat persaksian mereka dan ditanya. Wa qalu law sya'ar rahmanu ma abadnahum. Mereka berkata, seandainya Tuhan yang Maha Pengasih berkehendak, tentu kami tidak akan menyembah mereka, para malaikat. Malahum bidzalika min ilm. Mereka tidak punya ilmu tentang itu. Inhum illa yakhrusun. Mereka cuma menerka-nerka. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Apakah kami pernah memberikan kepada mereka kitab sebelum Al-Quran, lalu mereka pun berpegang teguh pada kitab tersebut? Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami dapati leluhur kami ada pada suatu ajaran, maka dan kami pun mengikuti petunjuk mereka, mengikuti jejak mereka. Nah, ini ayatnya ya, panjang nih, ada dipotong-potong lah nanti lah, biar lebih enak ya. Jadi kita mulai dari ayat yang ke-15 ya. Sebenarnya 15 sampai ayat ke-23 atau ini ya. Ayat ke berapa ini? 24, bukan 22 ya. Ini masih satu rangkaian Bapak ya. Ini intinya bantahan terhadap orang-orang musyrik yang menyatakan Allah punya anak perempuan, yaitu apa? Malaikat. Tapi nggak apa-apa, kita potong-potong biar lebih mudah dipahami atau mudah kita ambil pelajaran darinya ya. Ya, kita baca dari ayat ke-20 tadi 18. 17 ya. Bukan 17. 15 ya. Allah menyatakan di sini, wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Mereka menjadikan hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Mereka menjadikan hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sebagai bagian darinya. Bagian dari siapa? Allah. Mereka menjadikan hamba-hambanya sebagai bagian dari Allah. Maksudnya apa? Mereka ini siapa? Orang-orang kafir Quraisy, musyrik Arab ketika itu.
Maksudnya apa? Imam Al-Mahalli menjelaskan, haitsu qalu al-malaikatu banatumullah, di mana mereka berkata para malaikat adalah putri-putri Allah, anak-anak perempuan Allah. Jadi ini yang dimaksud apa? Menjadikan hamba-hamba Allah sebagai bagian dari Allah. Artinya apa? Kalau seorang nyatakan ini dia anaknya fulan, berarti menjadikan si orang ini sebagai bagian dari orang tersebut. A punya anak, anggap B. Ketika kita katakan B anak A, berarti kita menyatakan si B bagian dari A. Maka kalau kita menyatakan para malaikat adalah putri-putri Allah, berarti kita menyatakan malaikat adalah bagian dari Allah. Maka benar seperti ini? Tidak ya. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang satu, tidak berbilang. Nah ini keyakinan, tentu saja ini ajaran para nabi, tauhid, mengesahkan Allah. Di antaranya Allah itu esa dalam hal zatnya, tidak memiliki anak, tidak memiliki istri. Jadi Tuhan itu esa satu, tidak dua atau tiga ya. Nah di sini Allah katakan mereka menjadikan hamba-hambanya sebagai bagian darinya, yaitu karena mereka orang-orang musyrik ketika itu berkata para malaikat adalah putri-putri Allah. Kata Imam Al-Mahalli, li'annal walada juz'un minal walid, karena seorang anak adalah bagian dari orang tuanya. Anak nih bagian dari orang tuanya. Makanya ada ungkapan ini darah daging saya, ya enggak? Dalam bahasa Indonesia kan kayak gitu kan? Ini darah daging saya, maksudnya ini anak saya. Ibaratnya ini bagian saya yang terpisah. Nah ini Bapak ya. Jadi ketika kita menyatakan Allah punya malaikat adalah putri-putri Allah, berarti kita menjadikan malaikat bagian dari Allah. Tentu saja ini batil ya. Batil. Wal malaikatu min ibadihi ta'ala. Sedangkan malaikat kata Imam Al-Mahalli bukan bagian dari Allah, tapi adalah hamba-hamba Allah. Jelas ya? Bagian yang terpisah dari Allah, tidak menyatu dengan Allah. Jelas ya? Makanya ini dari sini kita nggak bingung ketika menyatakan apa? Nabi Isa itu wa kalimatuhu, kalimatnya Allah yang ditiupkan ke Maryam. Rohnya, bukan apa yang istilahnya rohnya ya. Wa kalimatu ruhu min, dan rohnya, roh Allah. Berarti bagian dari Allah, bukan. Artinya Allah menciptakan roh lalu diletakkan di perut Maryam. Ini maksudnya ya, bukan bagian dari Allah yang masuk ke dalam tubuh Maryam sehingga akhirnya tumbuh. Enggak. Karena orang-orang Nasrani meyakini seperti itu apa ya? Jadi mereka meyakini Allah yang di atas arsy mulia, di atas langit ketujuh, masuk ke dalam perut Maryam, bercampur dengan darah dan najis selama 9 bulan, saya itu keluar dalam keadaan menangis, kelaparan, kehausan, lalu disusui, terus diberi makan, kalau pipis diceboki, begitu sampai besar, lalu tiba-tiba ditangkap oleh orang Romawi, dilucuti pakaiannya, lalu masuci Allah dari ucapan mereka. Ya tentu saja ketika kita menyatakan demikian, secara tidak langsung kita sudah melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ucapan seperti ini belum ada sebelumnya, baru dimunculkan oleh mereka. Dan mereka pun yang munculkan, bukan murid-muridnya Nabi Isa. Yang pertama kali memunculkan ungkapan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah itu siapa? Paus. Dialah yang merusak ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sehingga akhirnya dari situ, sejak dia mencetuskan pendapat bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, dari situ sampai sekarang lah bertahan keyakinan tersebut. Hampir semua orang-orang Nasrani meyakini seperti itu. Jelas apa ya? Nah itu tentang ucapan pernyataan Allah bahwasanya orang-orang musyrik menjadikan hamba-hambanya sebagai bagian darinya, yakni menyatakan para malaikat adalah putri-putri Allah.
Lalu Allah katakan, innal insana lakafurum mubin. Sesungguhnya manusia benar-benar pengingkar yang nyata. Manusia adalah pengingkar yang nyata, sosok yang mengingkari, benar-benar mengingkari maksudnya. Sesungguhnya manusia pengingkar yang nyata. Manusia siapa? Maksudnya ini, semua manusia atau manusia yang ngomong tadi, malaikat adalah tidak orang kafir. Di sini Al-Mahalli menyatakan al-qailu ma taqaddam. Sesungguhnya manusia di sini artinya manusia yang mengucapkan perkataan tadi. Perkataan apa? Allah punya putri-putri, yaitu para malaikat. Nah, ini apa pendapat Imam Al-Mahalli. Namun ada ulama yang menyatakan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maksud manusia di sini ia jenis manusia. Artinya gini Bapak-bapak, manusia itu sifatnya suka ingkar, suka zalim seringnya. Kebiasaannya begitu. Ya contohnya, kadang seringnya ada orang berbuat baik kepada A berbuat baik kepada B. Pokoknya punya jasa lah. Seringnya si B, biasanya gini, sudah dapat perlakuan baik, ada jasa pada dia seringnya apa? Melupakan. Biasanya gitu kan? Seringnya kita begitu, kecuali orang yang Allah rahmati. Seringnya manusia itu lupa, ingkar akan kebaikan orang lain. Apalagi kebaikan Allah. Manusia saja seringnya ingkar. Karena kafur tuh Bapak, kufur, kafir, artinya apa? Ingkar. Nah, artinya apa? Manusia itu seringnya ingkar. Ingkar kebaikan orang lain, ingkar kebaikan keluarganya, ingkar kebaikan orang tuanya. Ya, jangankan Allah, orang terdekatnya aja sering ingkar dia. Mengingkari kebaikan orang terdekat dengannya, apalagi Tuhan yang menciptakannya. Ini pendapat kedua, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi maksud manusia di sini jenis manusia, jenisnya ya. Artinya memang jenis manusia asalnya begitu. Walaupun ada orang-orang tertentu yang tentu saja tidak ingkar. Artinya dia ada orang berbuat baik pada dia, dia membalasnya. Baik membalasnya dengan balasan yang serupa atau minimal apa? Doa. Jazakallah khair. Maka Bapak kalau ada orang berbuat baik, ya kalau kita nggak bisa balas dengan yang serupa, minimal ucapkan jazakallah khair. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini sudah cukup. Kalau memang kita nggak bisa balas dengan yang serupa, dengan ucapan jazakallah khair udah cukup untuk membalas. Jangan sampai udah nggak bisa balas dengan yang serupa, nggak juga mendoakan, malah melupakan, malah menghinakan. Udah nggak bisa balas kebaikan orang lain, malah orang yang pernah berbuat baik kepada dia direndahkan. Ada tidak seperti itu? Ada, pasti ada ya. Pasti ada. Ini kita jangan jadi orang-orang seperti itu ya. Jadi orang yang tahu diri ya, tahu kedudukan kita ya. Ya, kita kembali lagi. Jadi ada dua penafsiran Bapak-bapak ya. Sesungguhnya manusia ini bisa artinya manusia yang mengatakan para malaikat adalah putri-putri Allah, dan bisa maksud manusia ini jenisnya. Jenis manusia biasanya sering ingkar ya. Dan pengingkarannya nyata. Bayyinun zahirul kufur. Dia pengingkar yang nyata, artinya pengingkarannya itu jelas, tidak samar lagi ya. Lalu Allah nyatakan setelahnya, amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin. Apakah dia mengambil anak perempuan dari apa yang dia ciptakan, lalu menghususkan kalian dengan anak laki-laki? Apakah dia Allah mengambil anak perempuan dari apa yang dia ciptakan dan mengkhususkan kalian dengan anak laki-laki? Maknanya jelas tidak? Maksudnya gini, kata Imam Al-Mahalli, atakulun, apakah kalian menyatakan? Kalian ini siapa maksudnya? Orang kafir Quraisy ketika itu. Apakah kalian wahai Abu Jahal? Apakah kalian wahai Al-Walid bin Al-Mughirah? Apakah kalian wahai Abu Lahab menyatakan bahwa Allah mengambil anak perempuan untuk dirinya? Artinya Allah menetapkan dia punya anak perempuan
Wa asfakum bil banin, dan menghususkan kalian dan anak laki-laki. Artinya gini, Allah punya anak perempuan, nggak pantas punya anak laki-laki. Manusia saja yang pantas dapat anak laki-laki. Nah ini allazimu min qaulikum as-sabiq. Nah, artinya ini konsekuensi dari pernyataan mereka, Allah punya anak-anak perempuan, yaitu apa? Para malaikat. Nah, kalau Allah punya anak-anak perempuan malaikat, berarti Allah hanya punya anak perempuan, sedangkan anak laki-laki khusus untuk kami. Karena musyrikin Quraisy, sekali lagi, musyrikin Arab ketika itu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Kenapa kira-kira? Kenapa kok anak perempuan sepertinya dipandang rendah hina? Ya karena perempuan dianggap kaum lemah, laki-laki kuat. Jadi kalau mereka itu punya anak laki-laki, ini calon pengganti saya, dialah yang nanti akan berperang melawan kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini. Tapi kalau anak perempuan bisa melawan, nggak bisa, lemah. Jelas apa ya? Jadi perempuan itu benar-benar direndahkan di zaman jahiliyah. Bahkan perempuan ini bisa dijadikan kayak barang warisan. Nah, beda dengan laki-laki. Mereka sangat memuliakan anak laki. Anak laki-laki bisa mengambil semua harta warisan. Perempuan nggak dapat apa-apa. Sebagian mereka nggak dapat apa-apa perempuan. Benar-benar terhina. Maka Islam pun datang mengangkat derajat kaum wanita. Dari yang tadinya direndahkan, diduakan atau dipinggirkan, lalu diangkat derajatnya. Cuman anehnya zaman sekarang ada orang-orang yang menuduh Islam tidak adil kepada kaum wanita. Iya tidak? Pernah dengar? Apa? Oh, iya, emansipasi. Ini Islam ini membolehkan poligami. Ini bentuk ketidakadilan untuk kaum wanita. Tidak adil. Kezaliman terhadap kaum wanita. Harusnya dilarang poligami. Hah? Udah deh. Nggak tahu kan? Jadi katanya nggak boleh. Poligami ini adalah kezaliman terhadap kaum wanita katanya. Nah, ucapan ini baru muncul dari orang kafir dan pengekornya zaman sekarang. Di zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, nggak ada. Orang kafir ada kan? Zaman Nabi Muhammad kan? Abu Jahal, Abu Lahab kan ada kan? Tapi nggak pernah mereka menyerang Nabi Muhammad dengan menyatakan Nabi Muhammad ini poligami. Nggak ada. Baru zaman sekarang aja, gerakan emansipasi wanita menyerang Islam lewat itu. Di antaranya poligami. Poligami ini kezaliman bagi kaum wanita. Maka cara bantahnya mudah. Loh, emang yang dinikahi prianya siapa? Laki-laki apa wanita? Wanita lah. Berarti dianya sendiri mau. Ya tidak apa-apa. Ya kan? Kecuali kalau dipaksa. Yang jadi masalah kan dinikahi dalam keadaan tahu. Saya dinikahi dia karena dia udah punya istri. Lalu pengen nikahi saya. Berarti tahu kan? Tahu konsekuensinya kan? Apakah ini kezaliman? Enggak. Lain halnya kalau ditipu, itu baru zalim. Tapi kalau udah tahu ini pria ini udah punya istri dan dia mau melamar saya dan saya nerima, berarti yang salah siapa? Perempuannya. Kalau emang nggak mau, kenapa diterima dari awal? Harusnya ditolak, ya tidak? Ya ini omong kosong mereka ya yang menyatakan katanya poligami itu kezaliman untuk wanita. Bahkan di beberapa negara kekurangan jumlah pria dengan jumlah wanita tidak sebanding, sehingga akhirnya apa? Karena harus satu saja, laki-laki nikah dengan satu, wanita satu, sisa wanitanya mana? Akhirnya apa? Nggak punya pasangan karena udah direbut sama perempuan ini. Akhirnya jadi perawan tua. Nah ini tentu saja sesuatu yang tidak diinginkan oleh Islam, ya Bapak ya. Maka Islam tidak menzalimi wanita. Islam tidak menzalimi wanita. Islam justru ingin mengangkat derajat wanita. Ya diantaranya hikmahnya gitu. Ketika jumlah wanita lebih banyak daripada pria, seandainya pria cuma menikahi satu wanita, maka sisa wanitanya dikemanakan? Disuruh disingkirkan gitu, dikarantina gitu ya. Tentu saja tidak. Mereka juga butuh pendamping, ya kan? Maka Islam ini adalah agama yang adil, ya, menjunjung tinggi derajat kaum wanita. Selain itu juga poligami juga bukan kewajiban, Bapak ya. Gak ada kewajiban poligami, gak ada. Terus sunnah, beda pendapat para ulama.
Ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan mubah. Pendapat yang kuat mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh-boleh saja, mau poligami silakan, tidak poligami silakan. Kalau sesuatu yang mubah jangan dicela. Kecuali kalau Islam mewajibkan baru diwajibkan. Kalau nggak mau poligami kamu nggak bisa dinikahi. Wah, itu bahaya gitu. Tapi kalau selama mubah atau anggap sunnah, ya sunnah, tidak wajib Bapak ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi di sini Allah menyatakan, apakah orang-orang musyrik menyatakan Allah mengambil anak perempuan dari apa yang Dia ciptakan dan mengkhususkan kalian dengan anak laki-laki? Artinya yang boleh punya anak laki-laki hanya orang-orang musyrik, sedangkan Allah nggak berhak. Allah hanya pantas punya anak perempuan. Ya, ini tentu saja kelancangan terhadap Allah. Lalu Allah menyatakan, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhu. Jika salah seorang dari mereka mendapatkan kabar gembira dengan sesuatu yang dijadikan perumpamaan bagi Allah, dijadikan perumpamaan bagi Allah, maksudnya anak perempuan. Kalau salah seorang dari mereka dapat kabar gembira berupa kelahiran anak perempuan, maka wajahnya langsung muram. Wahwa kadhim, muram dalam keadaan menahan amarah, menahan kesedihan. Nah, ini kebiasaan orang-orang zaman dahulu. Orang-orang musyrik zaman dahulu kalau punya anak perempuan, lahir anak perempuan langsung murung, lesu, ya. Apa hidupnya tidak lagi semangat. Yaitu karena mereka menganggap anak perempuan itu sesuatu yang rendah, ya. Kalau anak laki-laki, ini nanti yang membela kaum saya nih. Nanti yang akan menyerang kabilah-kabilah ini nih, anak saya nih, jagoan. Makanya Bapak-bapak, kalau orang-orang Arab tuh zaman jahiliyah ngasih nama anaknya dengan nama-nama yang menyeramkan. Fahad. Apa pokoknya nama-nama yang inilah. Tujuannya apa? Bikin takut musuhnya. Nah, ini kan cuma berlaku pada anak laki-laki. Kalau anak perempuan mau dikasih nama apa? Gak bisa ya. Ya, jadi di sini Allah mengabarkan kalau ada di antara mereka orang-orang musyrik jahiliyah mendapatkan kabar bahwasanya istrinya melahirkan anak perempuan, maka langsung muram wajahnya dalam keadaan menahan kesedihan dan kegundahan. Ya, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya. Insyaallah jelas. Lalu Allah katakan, oh ini terkait dengan ayat ini maknanya ada sama. Fa kaifa yunsabul banatu ilai. Jadi kalau memang mereka saja mendapat kabar gembira, mendapatkan kabar bahwasanya anak mereka perempuan, mereka tidak senang, maka bagaimana bisa mereka menisbatkan anak perempuan kepada Allah? Kalau mereka saja dapat, kamu dapat anak perempuan, nggak suka, masa mereka menyatakan Allah punya anak perempuan? Ini kan aneh kan? Harusnya kalau mereka tidak suka anak perempuan, jangan katakan Allah punya anak perempuan kan? Tapi anehnya mereka menyatakan Allah punya anak perempuan. Kami nggak suka anak perempuan, tapi Allah punya anak perempuan. Aneh tidak? Aneh kan? Lalu Allah menyatakan, awama yunasyau fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah orang yang hidup tumbuh di dalam perhiasan sedangkan dia tidak sanggup mengemukakan hujjah dalam perdebatan? Artinya gini, apakah mereka, kata Imam Al-Mahli, ay yaj'aluna lillah, apakah mereka menjadikan untuk Allah orang yang hidup dalam perhiasan? Maksudnya siapa? Hidup dalam perhiasan siapa? Perempuan. Apakah mereka menjadikan bagi Allah anak perempuan, padahal anak perempuan ini tidak bisa mengemukakan hujjah, mengemukakan argumen ketika perdebatan? Kata Imam Al-Mahalli, dha'fi anha bil unuthah, karena kelemahan perempuan, karena sifat perempuannya dia lemah untuk berhujjah, berargumen. Jelas apa ya? Jadi ini bukan berarti berlaku pada semua perempuan, cuma keumumannya gitu. Laki-laki dan perempuan membedakan apa? Hujjah. Ketika adu hujjah, laki-laki nampak memiliki kemampuan untuk menekan, ya tidak? Tapi kalau perempuan, dia ngomong gini dibantah, ditekan langsung, ya tidak?
Makanya memang yang jadi pemimpin, kalau perempuan ditekan gini, wah, misalnya tekan oleh Amerika, kamu harus gini, jual minyak kamu kepada kami, kalau tidak kami akan masuk ke wilayahmu. Langsung panas dingin, oh, udahlah serahkan, ya nggak? Tapi kalau laki-laki dia apa, diancam, saya ancam balik lagi, ya tidak? Walaupun ada juga laki-laki yang pengecut, diancam mundur. Tapi secara umum yang kuat mental dalam berdebat itu siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Nah, di sini Allah menyebutkan salah satu sifat kekurangan perempuan, yaitu lemah dalam mengemukakan hujjah, argumen. Nah, artinya apakah orang seperti ini pantas dinyatakan apa? Allah punya ini? Jelas apa ya? Nah, ini maksudnya. Lalu Allah katakan, wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahman inatha, wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahman inatha, dan mereka menjadikan para malaikat yang mana mereka adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih sebagai anak perempuan. Anak perempuan siapa? Allah, ya. Lalu Allah katakan, asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka? Penciptaan siapa? Penciptaan siapa? Para malaikat. Jadi katanya, kata orang musyrikin Quraisy, para malaikat adalah perempuan, anak putri-putrinya Allah. Maka Allah bantah mereka, apakah musyrikin Quraisy menyaksikan penciptaan malaikat? Oh, kami menyaksikan nih, Allah ciptakan malaikat, oh ini perempuan nih, nampak dari ininya. Apakah mereka menyaksikan? Jawabannya apa? Tidak, ya. Satu tabus syahadatuhum mayus'alun. Maka Allah mengancam di sini, kelak apa pernyataan mereka bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, ini akan dicatat wayus'alun, dan akan ditanya anha fil akhirah, akan ditanya di akhirat, fayatarat tabu alaihimul iqab, sehingga berkonsekuensi mereka mendapatkan hukuman. Nah, ini ya Bapak ya. Insya Allah ini pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Berarti kita sudah sampai ayat ke 18 ya, kan 19 ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.